Bahkan tenggang rasa juga sebenarnya masih dijalankan di sini, cuman ya jadinya negatif juga, gibahin orang gitu ya. Orang punya apa kita harus liatin, oh gue juga pengen nih ngikut gini, akhirnya jadi hedon juga lah. Betul. Halo, bertemu kembali di channel Adiluhung Prasetya Pancadharma dengan saya Jerry dan rekan saya Ardi. Jadi kali ini kita mau ngomong apa nih, bro? Kali ini kita ngebahas yang ringan-ringan aja kali ya, mengenai salah satu budaya yang dulu pernah ada dan banyak diterapkan di seluruh Nusantara, yang sekarang ini hampir hilang baik di pedesaan apalagi di perkotaan. Nah, judul yang kami bawa hari ini adalah kemanakah gotong royong dan tenggang rasa itu pergi? Ya. Dan sebenarnya gotong royong dan tenggang rasa itu adalah salah satu ciri dan budaya bangsa Indonesia dari sejak zaman Sriwijaya sampai Majapahit, yang entah kenapa belakangan ini semakin terkikis. Dan bahkan jangankan di perkotaan, di pedesaan pun mulai menghilang. Ya, karena kita sekarang kayaknya lebih banyak ke materialistis dan mungkin kita lebih ke cenderung menjadi individualistik jadinya gitu loh. Jadi ya kalau kita ngomong egois bisa gitu kan ya. Tapi yang menyedihkan tuh sebenarnya semangat itu hilang, terus kemudian digantikan oleh hal-hal yang negatif malahan kan gitu loh. Iya nggak bro? Gitu kan ya, agak-agak gimana gitu ya, ngenes lah liatnya ya bro. Ya. Gitu. Padahal waktu zaman dulu kala itu ya, yang namanya gotong royong itu penerapannya bukan hanya di perkotaan, di desa-desa, bahkan keluarga itu, bahkan bertetangga itu sangat baik sepertinya ya. Betul. Dan itu salah satu bagian dari ajaran leluhur kita, yaitu ajaran budi. Ya. Yang entah kenapa sekarang tidak ada, padahal dulu baik itu di tingkat keluarga, bertetangga, lingkungan kerja, dan juga bernegara itu sangat diterapkan dengan baik. Dan itulah salah satu alasannya kenapa di masa Sriwijaya, terus di masa Majapahit, Nusantara itu sangat maju ya. Bahkan menjadi salah satu mercusuar peradaban untuk Asia. Dan kenapa mereka sampai belajar mengenai ajaran budi dan agama di Jawa itu ya. Iya. Jadi memang akhirnya kalau saya dengar itu bahwa banyak bangsa justru bawa ke sini, dan mungkin ajarannya bukan dari sini, maksudnya ajaran agama atau apa bukan dari sini kan asalnya, tapi mereka belajarnya memperdalamnya di sini gitu loh, karena budaya kita gitu kan, ajaran budi kita itu bisa menerima, bisa mengabsorb itu dengan baik gitu kan, sehingga itu bisa diterapkan di dalam ini sebenarnya gitu, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kita sebenarnya udah bagus kehidupan sehari-harinya nih sebenarnya nih gitu kan. Di masa lalu betul. Nah, habis itu ajaran baru datang, diakulturasi dengan ajaran kita itu menjadi baik gitu kan. Nah, cuman sekarang ini hilang. Sekarang ini kasihan gitu kan kita ini gitu loh, bangsa ini gitu loh. Kita malah justru lebih ngelihat ajaran di luar bagaimana sih gitu. Gimana caranya kita terapkan ajaran di luar itu mentah-mentah di sini gitu loh, setengah mati kan. Gitu loh, nggak cocok sebenarnya dengan bangsa ini gitu. Dan kita punya nilai-nilai luhur sendiri sebenarnya. Gitu. Dan kayak kita ngomong gotong royong, tenggang rasa itu kan memang ajaran yang sudah sebenarnya udah masuk di dalam sanubari kita semua tuh seharusnya gitu, karena kan itu memang udah dijalanin dari turun temurun gitu kan. Nah, melalui tenggang rasa itulah tadi saya bilang ajaran dari luar masuk itu diterima karena kita menerima, ya itu tadi kita bertenggang rasa kan, kita menerima gitu kan. Asal kembali lagi kan, kita sebenarnya nggak boleh melupakan diri kita sendiri. Gitu. Itu yang terjadi sekarang.
jati diri bangsa Indonesia dulu itu sekarang nyaris hilang, lenyap. ya. Dan gotong royong dan tenggang rasa itu sebenarnya adalah salah satu ciri dari bangsa Indonesia yang di bangsa lain sebenarnya jarang ada, terutama di gotong royongnya. Ya, ya, ya. Kita lihat sebenarnya apa ya? Kayak kita ngomong kalau sekarang diselipkannya dibuatnya di negatifnya gotong royong itu kayak sekarang bancaan proyek, gitu kan? Atau terus kemudian berjamaah. ya itu dia tuh gitu loh. Jadi itu versi negatif gitu benernya kan gitu loh. Jadi bukan gotong royong kalau saya bilang malahan ya. Itu masih gotong royong, cuman konotasinya jadi negatif. Niatnya jelek sih gitu kan. Dan bahkan tenggang rasa juga sebenarnya masih dijalankan di sini, cuman ya jadinya negatif juga, gibahin orang gitu. Nah, orang ya. punya apa kita harus liatin, oh gue juga pengen nih ngikut gini, Ya, akhirnya ya, jadi ya. hedon juga lah. Betul, Nah, betul, itu. betul. Ya, jadi ya sedikit rusak lah kalau kita bilang ya gitu kan. Apa namanya? Budi pekerti luhur ini dari luhur kita ini hilang gitu loh sekarang ini gitu loh, kayak nggak berbekas gitu. Karena kita mengambil yang dari luar gitu, mengambil ajaran ekspor, ajaran import gitu kan. Terus kemudian kita terapkan mentah-mentah. Itu yang salah sebenarnya kan. Tanpa melihat sarinya itu seperti apa. Iya, betul. Padahal dulu itu nenek moyang kita menerima ajaran dari luar dan mereka mengakulturasikannya dengan ajaran yang di sini gitu, yang ada gitu kan. Sehingga kita bisa membuat baik semuanya gitu kan. Tadinya kan semuanya baik nih, agama-agama yang datang gitu kan nggak ada yang perang gitu segala macem kan gitu loh. Nah, habis itu begitu datang bibit-bibit perpecahan ini, nah itulah itu. Cuman masalahnya memang nenek kita karena kita memang bertenggang rasa tinggi ya, menerima kita loh gitu kan, menerima siapapun yang masuk. Gitu kan. Nah hanya seperti ini kita harus mempertahankan sebenarnya ya. Harusnya dengan jati diri kita tuh harus kita tahu, kita harus kembali. Ya kita harus pegang gitu loh bahwa ini hal yang baik dan ini harus kita jalankan kembali gitu loh. Dan juga dengan menerapkan ajaran-ajaran budi yang dulu leluhur kita pernah jalankan. Bener. Jadi ya gotong royong dengan ajaran budi yang baik kan itu kita sudah tahu kan, berarti pikiran yang bersih juga gitu kan, tindakan yang baik tentu kan gitu kan. Jadi ya bukan gotong royong gaya negatif tadi bro. Dan juga saya ada pengalaman dulu, pengalaman di luar negeri ya. Mungkin itu menjadi salah satu alasan kenapa mereka maju. Di sana mereka budi pekertinya bisa dibilang cukup sangat baik lah, terutama tenggang rasanya. Makanya di sana ada istilah yang namanya ladies first. Kita masuk kantor pagi-pagi nih ya, ada cewek gitu jalan di depan, padahal itu udah di depan kita, pintunya itu kita lebih dulu daripada cewek-cewek ini ya. Tetap kita harus kasih mereka dulu, karena apa, ladies first. Dan terus di sana juga ada kebiasaan kalau kita masuk ke gedung mana itu kita tarik pintunya. Terus pas dilepas itu bukan lepasin, terserah lu yang di belakang mau kejedot. Jadi kita harus mesti ngeliat dulu, oh ya ini ada orang, jangan sampai ngelukai mereka lah yang di belakang. Dan satu lagi nih, disable parking pun di sana benar-benar diterapin ya. Beda dengan di sini, kok kita pergi ke tempat-tempat disable parking kok tapi orangnya sehat-sehat semua gitu loh. Ya gitu. Nah, mungkinlah itu salah satu yang perlu kita perbaiki kali ya, mulai dari diri kita sendiri. Betul. Sebenarnya sih kalau saya bilang orang Indonesia ini kan kreatif tuh. Jadi artinya segala-galanya itu dicari jalannya selalu gitu kan. Nah, hanya kita perlu sekarang kreatif dengan bertenggang rasa. Artinya menurut saya yang paling mudah adalah kita bertenggang rasa itu artinya kalau kita nggak mau orang lain lakukan terhadap kita, ya jangan kita lakukan terhadap orang lain juga gitu sebenarnya kan. Itu kan sebenarnya intinya itu, kita nggak mau kan dimarah-marahin katakan misalnya, atau kita nggak mau kan dipukul misalnya sama orang lain, ya kita jangan mukul orang lain, kita jangan marah-marah sama orang lain yang nggak perlu tentunya kan gitu kan. Menurut saya sih itu yang paling mudah ya, dan itu yang perlu dihidupkan kembali sih ya. Dan
semoga dengan jika suatu saat nanti gotong royong dan tenggang rasa itu bisa kembali di bumi Indonesia ini lagi, dan dengan dasar dari ajaran budi yang 5 poin itu, Indonesia mungkin ada jadi negara yang maju kembali ya, paling nggak seperti yang istilah bilang itu apa, gemah ripah lo jinawi atau tentrem ya. Iya, betul. Ya, itu. Saya rasa sih pasti begitu, karena Indonesia ini sebenarnya Indonesia ini kan alamnya sudah sedemikian baiknya, betul kan? Jadi sumber dayanya segala macam sudah oke. Masalahnya cuma di manusianya. Itu yang memerlukan ajaran budi. Gitu kan? Artinya ya kita nih kalau kita jadi baik, Indonesia ini pasti kenceng, berkembang, pasti bagus banget gitu loh. Karena kita udah punya semuanya gitu kan. Maksudnya sumber daya alamnya sudah sebagian baiknya. Kita nggak ada kan apa kayak di negara-negara barat musimnya ada 4, dan musim itu semakin setiap itu ada ekstrim-ekstrimnya kan, panas, dingin, segala macam kan ada ekstrimnya. Di sini kan nggak ada. Ya, kita ini diberkati banget dengan hanya adanya 2 musim. 2 musim. Kemudian sumber daya alamnya sedemikian banyaknya, apa yang nggak ada di kita. Dan juga sumber daya manusia itu sebenarnya kita nggak kalah dengan bangsa asing. Betul. Seperti saya juga ada pengalaman kerja waktu saya kerja di Malaysia, Singapura gitu ya, Australia, bahkan saya pernah training ke Amerika. Kita itu sebenarnya nggak kalah sama mereka. Betul. Hanya yaitu mungkin yang perlu diperbaiki mulai dari individu, terus kelompok, habis kelompok organisasi habis organisasi bernegara. Ya, memang sih. Ya itulah kita butuh menghidupkan kembali lah ajaran budi itu, artinya ya tenggang rasa dan gotong royong itu termasuk di dalam ininya, salah satu di dalam apa yang harus ditumbuhkan kembali gitu sebenarnya dari sanubarinya masyarakat Indonesia ini gitu loh. Kalau itu bisa tumbuh, kita pasti bisa berkembang sedemikian pesatnya nih. Ya, dan semoga yang seperti digaungkan oleh leluhur-leluhur kita mulai dari zaman Jayabaya, bahwa Nusantara atau Indonesia itu akan menjadi mercusuar peradaban dunia di abad 21 ya. Mungkin mercusuarnya itu untuk peradaban, bukan seperti adik kuasa atau ya, tapi lebih pada mungkin dengan karakter manusianya yang demikian terhormat, mulia, dan ya itu tadi gitu loh. Artinya kita akan menjadi bangsa yang diakui oleh dunia lah. Mercusuar peradaban dari segi karakter berarti. Karakter, terus toleransi beragama, itu masuk dari bagian tenggang rasa. Betul. Terus ya itulah. Ya semuanya itu. Jadi kita bukan dari segi teknologi atau apa gitu kan, tapi jelas gitu loh kita nih. Kan? Pun kalau kita mau kejar dari segi teknologi akan bisa. Kalau kita sudah punya fondasi itu sebenarnya. Karena ya tadi saya bilang kan, manusia Indonesia kreatif. Kita sebenarnya nggak kalah gitu loh. Kalau dikasih kesempatannya, kemudian bener kita kembanginnya ya bakal bagus. Masalahnya sekarang kita banyakkan gontok-gontokan sendiri di dalam. Gitu kan, apalagi dari luar juga mempengaruhi gitu kan, di dalam gontok-gontokan juga ya lengkap kan jadinya gitu loh. Nah, kita kehilangan jati diri juga, itu yang bikin berat sebenarnya gitu loh. Nah, itu yang kita harus kembalikan ceritanya. Oke, sepertinya cukup ya kita kali ini gitu kan. Dan semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi masukan untuk siapapun yang menonton konten ini. Dan bila ada kesalahan, perkataan atau apa, mohon dapat dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Oke. Terima kasih, Bro. Jadi terima kasih semua ya. Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu.